izin pembunuhan massal dokumen Amerika Serikat pasca tragedi G30S atas perintah Soeharto. Keterlibatan ormas Islam dalam memburu para anggota atau simpatisan PKI terus terjadi di berbagai daerah termasuk di Medan, Sumatera Utara. Berdasarkan laporan John Wicca, koleksi laporan mingguan Kedutaan Besar Amerika Serikat yang terbit 30 November 1965, ternyata Soeharto mendukung dan memerintahkan pembunuhan massal terhadap pendukung atau anggota PKI. Dalam serangkaian pertemuan dengan sejumlah tokoh pemuda dan partai politik, Jenderal Nasution mengungkapkan keinginannya untuk melanjutkan upaya untuk menekan PKI yang sudah sampai tahap eksekusi massa di sejumlah provinsi di Indonesia. Tampaknya atas perintah Jenderal Soeharto, setidaknya di Jawa Tengah, begitu laporan John Wicca. Tekanan terhadap PKI terus berlanjut di Jakarta maupun provinsi lain, termasuk eksekusi terhadap tahanan PKI di penjara atau dengan membunuh mereka sebelum mereka ditangkap. Tugas ini dibantu kalangan muda muslim, tulis John Wicca 30 November 1965. John Wicca terbitan 30 November 1965 menyebutkan, jika angka-angka itu dijumlahkan, di berbagai tempat terdapat antara 5.000 hingga 10.000 pemimpin PKI dan anggotanya dieksekusi dalam beberapa pekan terakhir. Dalam periode akhir November, sejumlah provinsi mulai memberlakukan larangan keberadaan PKI dan penggantian pemimpin daerah yang dianggap pro-PKI, seperti di Sumatera Utara dan Bali. Sementara itu, di Makassar terjadi aksi anti-Cina, di mana massa menyerbu dan merusak sekitar 90% rumah dan pertokoan di wilayah itu. Izin untuk membunuh. Keterlibatan ormas Islam dalam memburu para anggota atau simpatisan PKI terus terjadi di berbagai daerah di Medan, Sumatera Utara. Dalam telegram Kedutaan Besar Amerika Serikat kepada Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat pada 6 Desember 1965 disebutkan, sumber Muhammadiyah menyebutkan bahwa penceramah di masjid-masjid Muhammadiyah menyerukan bahwa semua orang yang secara sadar menjadi anggota PKI harus dibunuh. Orang menjadi anggota PKI secara sadar adalah orang kafir, munafik yang paling rendah, darahnya pantas ditumpahkan seperti menyembelih ayam. Begitu tulis telegram. Kedutaan Amerika Serikat menyebut bagi umat Muhammadiyah, ceramah itu seperti izin untuk membunuh. Sementara itu, militer juga membekali anggota pertahanan sipil Hansip di pelosok-pelosok desa di Sumatera dengan senjata untuk memperluas jangkauan militer menekan PKI. Telegram Kedutaan Besar Amerika Serikat tanggal 6 Desember 1965 menyebutkan bahwa militer memperkuat cengkeramannya ke semua aspek kehidupan politik. Militer juga membentuk organisasi payung Islam guna merangkul dan mengontrol ormas Islam. Laporan John Wicca edisi 7 Desember 1965 menyebutkan pembersihan terhadap PKI terus berlanjut. Sedikitnya 34.000 orang di Pulau Jawa yang dianggap anggota PKI ditangkap, sebagian dieksekusi di tempat. Aset-aset milik pengusaha Tionghoa yang diduga anggota Bapperki disita.
Pelarangan PKI juga terus terjadi di berbagai tempat, seperti di Kalimantan Barat, Batak Karo, Sumatera Utara, hingga Yogyakarta. Kendali tentara. Setelah terjadi perburuan dan pembantaian massa PKI selama sekitar 2 bulan, tentara Indonesia mulai kalem. Di beberapa tempat di mana PKI sudah hancur seperti di Kediri, tentara mulai berusaha menghentikan aksi pembunuhan massal. Di lain pihak, seperti di Pasuruan, di mana belum benar-benar bersih dari PKI, tentara tetap membiarkan warga muslim melakukan pembantaian. Begitu isi telegram Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta tertanggal 9 Desember 1965. Di Surabaya, tentara secara terang-terangan menyebut kota itu sebagai tempat pelarian dan persembunyian anggota PKI. Masyarakat muslim juga melabeli sejumlah stasiun radio di Surabaya sebagai sarang PKI, hingga berujung penangkapan sejumlah pengelola radio atas tuduhan terlibat gerakan 30 September Gestapo. Pembersihan juga dilakukan oleh pejabat pemerintah pendukung tentara terhadap para pejabat yang diduga terlibat PKI. Menteri Urusan Dalam Negeri Sumarno ketika berada di Surabaya pada 6 Desember mengumumkan ada 5.000 pejabat lokal di Jawa Timur termasuk anggota legislatif dipecat. Pembersihan juga dilakukan terhadap 60-an jaksa di Jawa Timur. Peran tentara melibatkan ormas keagamaan untuk membersihkan PKI juga terlihat dalam telegram Kedutaan Besar Amerika Serikat tanggal 10 Desember 1965. Berdasarkan informasi dari pengurus Partai Katolik, operasi anti PKI di Kudus, Jawa Tengah dilakukan pasukan khusus RPKAD dengan bantuan organisasi Katolik, IPKI, dan Nahdlatul Ulama. Namun sayap pemuda NU yaitu Ansor memunculkan masalah karena kebrutalannya menyerbu elemen-elemen PKI di desa-desa di sekitar Kudus, hingga korbannya meluas sampai ke non-anggota PKI yang punya masalah pribadi dengan Ansor. Hingga pertengahan Desember 1965, jumlah orang yang dibunuh karena dianggap terlibat PKI atau GKUS mencapai sedikitnya 100.000 orang. Angka itu disebut dalam laporan rahasia mingguan John Wicca yang dikirim Kedutaan Besar Amerika Serikat pada 21 Desember 1965. Meskipun Soekarno sudah mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap kekejaman tentara atas PKI dengan ungkapan paling marah dan pedas, bahkan mengancam mundur jika pukulan terus berlanjut, namun ancaman itu tidak membuahkan hasil. Pukulan terus berlanjut dengan perkiraan angka 100.000 anggota PKI dibunuh. Sementara itu, kalangan politisi dan tokoh pemuda terus mengeluarkan pernyataan yang mengecam upaya membangkitkan partai beraliran Marxisme-Leninisme. Jumlah 100.000 anggota PKI yang dibunuh itu termasuk 10.000 di Bali. Pembunuhan terus berlanjut di pulau ini yang memiliki banyak kader PKI maupun sayap kanan PNI yang anti PKI. Menurut data National Security Archive (NSA), pembunuhan massal terhadap PKI di Bali terjadi sejak awal Desember ketika pasukan para komando dan Brawijaya pimpinan Sarwo Edi Wibowo tiba di pulau itu. Aksi pembunuhan berlangsung selama beberapa bulan hingga jumlah orang yang dibunuh mencapai sekitar 80.000 orang. Begitu tulis NSA. Apa pendapat Anda? Demikian Kura-Kura.